Permisi. Masa. Action. Halo, selamat malam para tetangga semua. Kali ini akhirnya kita ketemu lagi di podcast Pak RT episode ke-13. Nah, Pak RT, sekarang ada yang baru di sebelah saya. Akhirnya take podcast tidak harus jarak jauh dengan narasumber. Oke. Siapa itu? Oke, jadi hari ini kita itu bakal ngebahas apa sih, Pak Ansip? Jadi, karena kondisi saat ini ya, Hmm. orang-orang itu butuh yang namanya hiburan. Iya, Karena- kelihatannya tuh pada lesu semua gitu, Pak RT lesu, Pak Ansip lesu, Ya, teman Karena saya hiburan narasumber nggak saya ada. lesu, saya juga sedikit lesu, harus semangat. Gitu. Gimana? Apa yang mau kita bahas hari ini? ya, jadi karena hiburannya itu hilang gitu ya. Jadi kita itu mau membahas tentang film-film yang ditunda atau ya gagal tayang lah di tahun ini. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau ngomongin film nih, sebelum ke sana, kita belum kenalan sama narasumbernya, saudara-saudara. Mohon maaf. Ada rencana kan narasumber yang mau membuka percakapan ini ya? Ayo. Oke, jadi kita kenalan dulu sama narasumbernya. Silahkan perkenalkan namanya siapa, kegiatannya apa? Halo, nama saya Hendrik. Kegiatannya kerja sih. Udah gitu. Udah gitu aja. Kayak Waduh. nama lengkap dong, nama lengkap. Oh, Iya. nama lengkap. Nama lengkap. Nama lengkapnya Benedus Hendrik. Kalau di kantor biasa dipanggil Beni. Waduh, dari mana ini? Dan dipanggil temannya Iya, Henry. iya. Gitu. Nah, Oh, gitu. Oke. Agak banyak panggilannya Banyak. dia. Banyak Ya, ya. yang penting namanya jangan disingkat lah ya. Nggak usah dibahas. Ayo, jangan dibahas, Pak RT. Oke, Apa? sebenarnya Mas Hendrik ini suka nonton film nggak sih? Maksudnya kayak penikmat film juga nggak sih sebenarnya? kuat sih. Kadang kalau misalnya kemarin hiburan suka ngambil video sendiri. Berarti kayak semacam seperti antusias lah. Oke. Berarti kita sama-sama bakal Nobar. bakal sharing sebenarnya selama nggak nobar dong. Gimana cara kita nobar? Jadi kita bakal sama-sama sharing gitu sebenarnya apa sih harapannya kita semua di masa pandemi ini. Ada film-film yang sebenarnya kita udah tunggu-tunggu banget dari lama, infonya juga kabarnya kita udah dapat dari lama, tapi ternyata semua itu harus di-postpone, harus ditunda, bahkan ada yang pindah platform, ya kan? Benar. Nah, Pak RT, Ya, film-film yang ketunda itu ada apa aja sih Pak RT? Yang Wah. film-film yang Pak RT tahu deh. wah sumpah gara-gara pandemi ini ya. Oh, Pak RT sumpah baru kali ini ya. Wah, tapi bener-bener apa ya, bener-bener mengecewakan lah sebenarnya gara-gara pandemi juga ya. Salah satu film yang tak suka itu sebenarnya kayak Mission Impossible 7 yang Oke. ya pemainnya kakakku Tom Kakak Tom ya? Cruise Mohon Tom, maaf. Tom Cruise. Mohon maaf, kakak dari sisi mananya ya? Pak RT? Jadi beda ibu. Nah, beda ibu. Tapi juga beda ayah. Tapi Oke. masih kakak. Oh, iya. Terus Dari ada Adam lagi Hawa mungkin ya. Iya. Tidak. Terus ada lagi film Home Alone 2020. Terus ada Oke. lagi The Last Duel. Itu kalau nggak salah karyanya Didi Triadi. Oh maaf, Ridley Scott, siapapun itu. Ada lagi Avatar 2. Dan yang paling saya tunggu sebenarnya itu kalau tahu James Bond yang No Time to Die, yang main ayah saya. Siapa dan Katanya tadi yang ditunggu-tunggu Mission Impossible 7. Sekarang ganti jadi James Bond. Yang bener yang Yang mana ditunggu nih yang banget ditunggu? yang mana? kalau yang ditunggu itu Mission Impossible. Kalau yang saya suka James Bond. Oke. Jadi sebenarnya James Bond itu cuma disuka tapi nggak ditunggu karyanya. Buat apa? Iya, saya suka ini. Kenapa kok tiba-tiba membahas apa yang saya suka ya? Ini saya juga bingung. Saya bingung sendiri kenapa kok tiba-tiba Anda membahas apa yang saya suka. Padahal itu ayah sama kakak saya main di dua itu loh, makanya saya suka. Gitu.
Terus ada lagi kalau tahu John Pak Wick RT habis makan ini ya, magic mushroom ya, halu banget kayaknya. Saya mabuk ini. Saya mabuk. Oke, lanjut Pak RT. Ada apa lagi? Terus ada lagi yang kalau Indonesia itu ada tahu bucin, Ya, bucin Chandra Liao, terus siapa lagi? Tommy Lim. Itu bukan Tommy oke. Terus apa lagi ya itu? Andovida Lopez itu. Terus ada lagi kalau genre horor itu KKN di Desa Penari. Oke. Terus ada lagi Mulolo 2. Saya juga nggak tahu Mulolo 2. Tapi emang Bapak baca ya? iya, Baca saya riset baca ya? ini, saya dikasih sih. Saya bingung juga Aduh. ini gimana ya ini Mulolo 2 saya juga nggak tahu. Mulolo. Terus tapi emang gara-gara pandemi juga ya otomatis film kan berhenti. Salah satu Iya. korbannya gara-gara film berhenti kan otomatis artis. Dan sialnya ada beberapa artis yang juga kena COVID kan. Mhm. Siapa aja itu? Tapi sebelum kita ke sana Pak RT, sebenarnya film-film ini kan nggak semuanya totally gagal tayang kan. Maksudnya ada beberapa film juga yang akhirnya tayang di platform-platform digital lain kayak Netflix, Viu, Disney Plus Hotstar, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, Ya, kayak salah satu film Indonesia kayak misalkan Bucin. Bucin kan akhirnya memilih untuk tayang di Netflix gitu. Jadi sebenarnya platform-platform digital yang sekarang itu bawa kabar dan bawa dampak yang baik buat industri perfilman nggak sih sebenarnya? wow. Oh, Wow. berat ya. Berat. Iya. Ini masih pagi loh ya. Ini masih pagi dan pertanyaannya sudah berat. Saya juga agak kaget mendengar itu. Tapi Ya, tapi menurut kalian gitu, maksudnya kan berarti kalau misalkan ada platform-platform digital ini berarti kan sebenarnya akhirnya itu yang bawa jalan keluar di saat kita jenuh gitu loh. Nah, kalau Hendrik sendiri gimana? Maksudnya kan biasanya kan sering nonton gitu kan di bioskop sama teman-teman atau sama siapa gitu. Nah, sekarang ada pandemi, bioskop totally ditutup, tapi ada penggantinya. Penggantinya itu ya dari platform digital itu. Menurutmu gimana? Itu membawa jalan keluar nggak dari kebosananmu nggak bisa nonton? Sebenarnya kalau misalnya untuk kebosanan nggak nonton sih ya bisa. Cuman kan yang kita cari di bioskop itu apa sih? Biasanya kan berduaan sama pacar. Nah, kalau yang jomblo ya nggak tahu sih. Sama teman-teman Sama rame-rame. teman-teman Gitu. rame-rame. Cuman kan yang kita cari kenapa kok di bioskop ya karena apa? Suasananya sih lebih tepatnya. Experience-nya ya. Experience-nya. Cuman kalau misalnya pun kita bisa sih nonton di rumah, cuman kan lagi pandemi kan nggak bisa. Mungkin kayak jalan-jalan lainnya ya mungkin kita bisa sharing screen lah kalau misalnya biasanya lewat Piaska bisa terus kemudian Nobar. iya Nobarnya di share screen Pak share RT. screen. Tapi awas kalau nobar itu hand sanitizer di belakang itu udah siap-siap itu hand sanitizer di belakang kalian itu ya. Nah itu hand sanitizer di belakang kalian. Jadi buat siapapun yang mau nobar jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti asisten saya. Oke? Mantap, Bagus. Bagus. Saya memperhatikan dari lanjut. tadi itu apa. Saya melihat dari tadi itu apa. Saya juga bingung sendiri. Sudah tarik-tarikan headset. Udah sekarang hand sanitizer-nya di bawah. Bagus. Nah, itu ini kalau ini tadi demi lancarnya podcast episode 13 ini. Oke, mantap. benar. Totalitas tanpa batas. Mantap. Betul. Mantap. Kayak sudah Mantap. siapa ya? Totalnya apa batas ya? Slogannya siapa ya? Jangan disebut ya. Itu Waduh. harus bayar soalnya. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya yang bawa dampak di COVID ini nggak cuma dari film-filmnya juga ya, kayak yang Pak RT bilang tadi, ternyata ada artis Ya, tadi saya sudah bilang. yang ternyata terpapar. Maaf ya, saya potong bridging-nya. Ya, nggak apa-apa. Saya sudah biasa. Oke, ada beberapa aktor dan mungkin aktris juga yang terpapar positif virus COVID-19 ini. Siapa aja sih, Pak Ansip, kalau boleh tahu nih? Ini kalau yang aktor luar itu ya ada Dwayne Johnson yang badannya gede itu.
Oh, drop, Oke, drop, drop. drop. Iya Drop. benar. Drop. Kalau sakit Drop. drop. Oh, di Kerok. kerok itu. Kerok itu. Ngapain dijawab Masalahnya. ya? Ngapain saya jawab? Oke, Terus ada lanjut. ini, ada Robert Pattinson. Mhm. Terus ada Kevin Hart juga. Terus Hmm. ada Andy Cohen. Terus ada Banyak juga ya ternyata. Iya, banyak. Ada Tom Hanks dan juga istrinya bahkan. Bahkan ada yang meninggal gitu. Joe Divi itu meninggalnya 22 Maret kemarin gitu. Oh, oke. Terus yang di Indonesia juga ada. Ada yang meninggal juga yang di Indonesia bahkan. Ada Ade Firman Hakim 14 September baru bulan berapa? 2 bulan yang lalu berarti baru Masih mikir meninggal. ya, masih mikir. Iya. Ya. Ngitung. Itu tanggalan. Kebanyakan libur nih. Ya terus ada Iya. Andrea Dian juga, terus ada Detri Warmanto. Oke. Ya banyak sih. Jadi sebenarnya ini tuh serem banget ya. Maksudnya bener-bener matiin semua industri nggak sih? Maksudnya nggak cuma dari industri filmnya aja, tapi Benar. ke dampak di aktor aktrisnya juga, belum juga mungkin ada kru-krunya juga dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Hansip sendiri sebenarnya dari film-film yang harusnya tayang di tahun ini, itu tuh film apa sih yang paling Pak Hansip tunggu banget? Aduh, kalau yang paling tak tunggu ini Fast Furious 9. Oke. Kan Kenapa 2021 Pak Hansip. Singkat saya 2020 awal 2021 Oh, Fast and Furious 9 itu. Terus mundur nggak Mundur, sih? ya. Jadi Nah. 2021 akhirnya. Makanya awalnya kan 2020, maka dari itu udah tunggu-tunggu terus ya awal tahun kabarnya kayak gitu, terus mungkin karena apa sih? Karena ya protokol-protokol dan sebagainya akhirnya kan mungkin proses syutingnya jadi tertunda gitu. Akhirnya mundur lagi 2021 terus sampai sekarang pun keadaannya masih belum jelas dan ya nggak tahu apakah 2021 itu nanti bakalan fix ditayangin atau enggak ya kita nggak tahu gitu. Iya juga sih. Nah, kalau Pak RT, film yang ditunggu apa Pak RT? Loh, tadi saya sudah sebut kakak-kakak Oh, iya, dan bener. bapak saya. Tadi Loh, ada tapi Tom kan- Cruise yang Fast and Furious 9. Maaf, Mission Impossible. Oh, aduh. Yang nggak konsisten emang kelima. Anda. Ya, saya lupa baca tadi. Terus saya juga suka sama John Wick 4. Terus ada lagi, ya banyak lah sebenarnya ya yang molor. Tapi emang gara-gara COVID juga artis juga kena, mau syuting juga salah. Jadi ya mau Serba salah bergerak, ya kondisinya. iya serba salah jatuhnya. Bahkan nggak cuma film aja sih sebenarnya kan, kayak kasus entertainment Indonesia kayak kemarin, kayak kasusnya Mami Nunung kena COVID juga, akhirnya beliau harus diganti sama orang lain untuk tampil di panggung, jadi bakal berpengaruh ke suatu acara juga, jadi serba salah nanti gitu, akhirnya memutuskan mundur. Oke. Nah, kalau Masnya yang di sebelah saya, apa film yang paling ditunggu-tunggu banget? Karena aku penggemar Fast Furious, yang saya tunggu itu. Kalau Barat. Wah, semuanya sama ya, Fast Oh, Furious sama. ya. Oh iya. Oh, saya tidak. Kalau Indonesia Sudah. KKN. KKN Desa Menari. Iya. Oke. Kenapa kok itu yang ditunggu-tunggu banget? Karena Gak ada lainnya ya? bukan ada lainnya. Karena kan saya ikut kan dari episode 1 sampai 9. Sampai 8. Apaan? Ya, makanya kan 9 Oh, aja iya. nanti. Oke, siap. Oke, menambah. Kalau KKN kan itu, saya suka dari segi ceritanya dia. Tuh. Oke. Ini nggak ada yang nanyain saya balik nih. Nah, Maaf. makanya saya mau tanya sebenarnya. Anda nanya terus, tapi Anda tidak mau kasih tahu. Iya, percuma dong kita buka open sesi kayak gini kan. Oke. Dijawab nih. Iya dong. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Enggak. Oke, bakal saya jawab. Film yang paling saya tunggu-tunggu itu kalau film luar itu sebenarnya saya tuh suka banget film ya. Movie maniac banget. Maksudnya kalau ada film apa yang baru saya pasti pengen nonton. Tapi kalau yang paling ditunggu banget itu sebenarnya Quiet Place Part 2 itu ditunggu-tunggu banget karena dari segi trailernya aja kayak udah mengundang rasa penasaran gitu loh. Karena kan
menurut saya Quiet Place yang pertama itu tuh udah seru gitu lah, apalagi yang kedua gitu. Terus sebenarnya kalau film luar yang sebenarnya saya tunggu lagi itu adalah Mulan. Karena saya itu suka banget sama yang namanya Disney. Nah, apalagi saya perempuan kan, feminim banget kayak gini, udah pink-pink gini. Jadi saya tuh suka banget sama yang namanya princess. Sebenarnya yang ditunggu tuh Mulan. Nah, kalau film Indonesia, sebenarnya saya tunggu tuh banyak banget. Ada kayak KKN Desa Penari, kayak si Hendrik tadi. Kalau KKN Desa Penari, tertariknya itu karena kan itu sempat viral kan. Itu kan thread yang viral di Twitter gitu. Terus akhirnya diwujudin di jadi film gitu. Jadi itu yang menarik gitu, KKN Desa Penari. Terus menunggu juga film Tersanjung the Movie. Terus nunggu juga Bucin sebenarnya, tapi akhirnya Bucin tayang di Netflix. Jadi akhirnya saya udah nonton di Netflix. Nontonnya yang original ya teman-teman, jangan yang bajakan. Terus apa lagi ya? Udah sih, kayak itu aja film-film yang saya tunggu di tahun 2020 ini. Wow, lumayan banyak juga ya Tata sukanya. Banyak. Emang movie maniac banget ya. Bahkan Iya. bahkan Mulan pun ditonton loh. Kalau kita nonton Mulan, kita bertanya apakah kita ini masih seorang laki. Loh, Mulan itu lihat jangan cuma karena dia princess doang, tapi dari jalan ceritanya seperti apa, dari karakternya seperti apa, kan bisa dari situ juga Pak RT. Oh, Mulan itu princess. Enggak sih harusnya ya. Iya, enggak Harusnya kan sih harusnya. enggak. Cuman dia masuk golongan princess sih sebenarnya, tapi dia bukan princess sebenarnya. Pendekar nggak sih? Mulan Iya, itu? iya, harusnya dia Ya, pendekar. pendekar. Ya gitulah. Ya, Pendekar princess, pendekar princess. Mari kita gabungkan supaya tidak ada perbedaan suara kali Oke, ini. siap. Pendekar princess. Nah, tapi ya emang sangat berpengaruh ya ternyata dengan COVID ini ya. Gak cuma film, gak cuma sinetron atau mungkin yang lain juga. Terutama kayak misal film kalau di Indonesia Bucin yang nyambung Ya. juga akhirnya pindah platform. Contoh lain kayak Warkop DKI. Tahu Warkop DKI ya, Iya, Disney Plus. pindah platform juga ya di Disney Plus. Nah, ini yang saya tanya, terutama yang pernah nonton Tata juga ya, pernah nonton Tata maksudnya. Wadah, Maksudnya- apa maksudnya? Ini kayaknya Maksud- Amin. Maksudnya pernah nonton kayak contoh Tata lihat Bucin di Netflix. Terus Mas Hendrik pernah nonton apa di yang waktu pandemi ini contoh? Apa aja yang Di platform digital gitu ya Pak RT? ya, Kalau apa aja? sekarang masih di Disney Plus sih, Hotstar. Masih melihat apa Agent of Shield, kalau tahu. Oh, ya. Oke. Ada lagi? Apa cuman langganan Disney Plus Hotstar doang? Saya langganan Disney Plus Hotstar karena saya dapat promo, Ibu. Oke, terima kasih. Agak Promo, sombong, terima kasih ya. promo karena menambah wawasan teman kita di sini. Mas Hansip, kalau Ya. Mas Hansip apa aja? Yang Masih di ditonton. Netflix ya kalau Mas Hansip ini? Oh, iya, jelas dong di Netflix. Nanti Apa bisa aja, Mas? di bawah sini ya. Promonya nanti dong. Oh iya, maaf. Ayo, nggak legal ya? Legal. Oh, legal. Oke. Banyak sih yang ditonton di Netflix. Kalau aku sih di Netflix gitu ya, banyak sih yang ditonton kayak ya yang baru-baru, entah itu mungkin series atau mungkin film ya ditonton. Ya salah satunya kalau mungkin film yang ditunda di bioskop atau gagal tayang di bioskop ya Bucin itu salah satunya ya, saya juga nontonnya di Netflix gitu. Gitu. Kalau menurut kalian ya, karena kalau saya ditanya saya nggak bisa jawab karena saya malas berlangganan sebenarnya. Tapi Okay. tapi saya juga tahu Agent of Shield, saya tahu Agent Carter itu. Tapi saya melihatnya bukan di aplikasi yang legal ya, maaf ya. Saya interlegal, bukan ilegal, interlegal. Luar galaksi.
Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri ya, kalau menurut kalian sendiri, enak nggak sih sekarang kalau harus nonton di contoh kayak tadi di Netflix, di iFlix, di mana lagi Disney Plus, enak nggak sih? Atau mungkin Siapa? tambah kesusahan karena keluar data juga. Terus akhirnya menonton sendirian, kayak bisa nobar di bioskop. Lebih enak mana? Siapa Siapa dulu dulu nih? yang mau menjawab? Ayo, Ya siap. saya penasaran sama Mas Hendrik ini. Mas Hendrik. Kalau saya sih, kalau untuk nonton platform di digital sih, ya nggak masalah sih untuk masalah kuota data sih. Oh ya, saya lebih enak mana? Maksudnya Oke, banyak. kuota Betul. data saya tahu kita semua tidak sangat bermasalah di kuota ya, saya rasa. Apalagi WiFi bisa numpang. Nah, Iya. Oh, betul. That's right. tapi lebih enak nonton langsung di bioskop atau enak di platform kayak tadi yang aku sebut. Sebenarnya sih kalau kita nonton ke bioskop kan lebih kita mencari suasananya aja dengan teman-teman, pasangan gitu. Kalau nonton di platform digital sih ya sebenarnya sama aja, cuman nggak enaknya kita nontonnya sendiri, nggak bisa menikmati gitu. Jadi nggak bisa berdiskusi. Contoh kalau misalnya kita waktu itu nonton Endgame. Nah, saya kan sama temen loh, kok bisa sih Captain America kok ngangkat palunya Thor, kenapa? Nah, itu kan kita bisa flashback, oh iya karena ini, Oh, sharingnya ya jadi on the spot gitu sharingnya ya, di langsung spot. ketemu. Oke. Kalau nonton sendiri kan kita juga bingung tuh, ini kok bisa kayak gini adegannya, padahal Oke. sebelumnya kok nggak ada gitu. Soalnya kalau nonton nonton gak di bioskop Pak RT kayak misalkan film horor tuh nggak bisa dempet-dempet tuh biasanya yang pasangan-pasangan itu. Tapi harus diakui berarti Mas Hendrik ini salah satu orang yang punya cendekiawan atau bisa berpikir lebih di bioskop aja bukan nonton nonton film loh, tapi malah diskusi sama temen loh. Yang lain sibuk nonton ke layar, dia diskusi loh. Keren loh Mas Hendrik ini. Oh, Keren loh. diskusinya setelah nonton. Saat nonton. Setelah nonton Oh, berarti saya lebih. pikir waktu Oke. nonton diskusi. Eh, Kok ngangkat enggak palunya lah, Thor ya? nggak menikmati film dong. Oh, oke. Kalau Mbak Tata urut ya, kita urut. Di Oke. sampingnya Mbak Tata soalnya Mbak asisten saya ini. Saya bingung sendiri kenapa bisa. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau ada media digital streaming ini lebih enak sih sebenarnya dari segi waktu, dari segi fleksibilitasnya, dari segi cost lebih enak gitu. Kalau dihitung-hitung sebenarnya kalau kita nonton ke bioskop kan untuk satu film kita harus ngeluarin uang sekitar 25.000 30.000 minimal. 30.000 untuk yang nonton biasa. Belum lagi kalau misalnya kita pengen nonton 4D atau 3D atau IMAX atau apapun itu. Premiere. Ya, atau Premiere. Nah, kalau dari segi cost sebenarnya dari media digital streaming sendiri ini jauh lebih murah sih. Kita tinggal berlangganan aja, kayak saya misalkan saya langganan Netflix. Langganan Netflix itu untuk dua device anggaplah 100.000 lah. Anggaplah kita langganan gitu. Nah, kita langganan 100.000 itu dalam satu hari kita bisa nonton lebih dari satu film, bahkan bisa lebih dari 2 atau bisa lebih dari 3. Dan itu tuh cost-nya lebih murah gitu loh. Benar-benar lebih murah kalau dibandingin kita harus nonton ke bioskop. Cuman minusnya adalah yaitu tadi yang dibilang Hendrik tadi, kita kurang experience-nya, terus kurang greget aja gitu karena kita harus nonton sendirian. Kalau nonton bareng-bareng juga rasanya kalau nonton di rumah sama nonton di bioskop walaupun bareng-bareng tuh beda gitu loh rasanya, beda banget. Apalagi kayak kalau misalkan di bioskop ada premiere. Nah, premiere itu yang kita cari kan apa ya, nuansanya gitu, bukan nuansanya apa ya, kayak Suasana? ya iya suasananya gitu loh. Itu sih kalau saya. Tapi sebenarnya kalau media digital streaming ini jauh lebih fleksibel sih. Bahkan ternyata kemarin saya ada nonton film judulnya Story of Kale. Itu Story of Kale itu apa ya berarti? Bagian-bagian dari film NKCTHI itu. Nanti kita cerita tentang hal ini. Nah, ternyata si
pandemi ini itu nggak bikin industri perfilman itu jadi benar-benar totally tutup gitu loh. Ternyata orang-orang juga masih bisa berkarya dengan adanya media digital streaming yang baru. Kalau saya gitu kan. Kalau Pak Hansip. Iya, Oh iya ya, Pak. Ya, saya Iya. mikir tidur tadi. enggak. Masa Hansip tidur? Bahaya nanti kan. Tugasnya tidur. Mas Hendrik ini gimana sih? Kan bener kan tugasnya tidur. Tuh, Hansip nih kalau tidur sekali ini langsung dipotong gajinya ya Pak. Ini Waduh, kerja harus 2 Ya, bahaya. saya tegas di sini. Aku tegas di sini ya. Oke. Pak Hansip, Gimana? gimana? Lebih enak mana? Enak nonton di rumah atau enak nonton di bioskop? Kalau dibilang enak sebenarnya dua-duanya enak. Tapi ya tadi seperti kata Masnya gitu ya. Kalau di bioskop kan experience-nya itu beda. Sound systemnya mungkin jauh lebih bagus, terus mungkin AC-nya lebih dingin, layarnya juga lebih besar, dan ya bisa sama pasangan, bisa sama teman-teman. Ya pokoknya experience-nya itu beda. Bisa makan popcorn, pokoknya beda lah. Sementara kalau di rumah ya kayak misalnya di TV nih, duduknya di sofa biasa gitu, nggak bukan tempat duduk yang kayak di bioskop. Otomatis itu aja udah beda. Belum mungkin sound systemnya dan yang lain-lainnya. Jadi ya kurang lebih sama tentang experience sih. Jauh lebih enak kalau nontonnya di bioskop. Mas Hansip Oh, ini berarti mau orangnya loyal. Apa? Mas Kenapa? Hansip. Oh iya, tadi kepotong. Iya, terus gak ada yang ngomong. Iya, apa? Iya, tadi kan ngomong kepotong. Apa salahnya orang ngomong kepotong? Ya, Tata dulu. Tadi apa? Mau nambahin apa tuh? Iya. Aku mau nambahin sih sebenarnya kalau misalkan nonton bioskop itu nggak cuma experience yang kita cari, tapi setelah nonton bioskopnya kita bisa jalan-jalan bareng gitu loh. Kita keluar sama teman-teman, kita sekalian bisa hangout, kita bisa sekalian jalan-jalan, bisa cerita. Nah, kalau misalkan kita harus nonton sendirian pakai media digital streaming tuh ya udah gitu loh di rumah aja. Karena kalau mau nonton film di luar rumah pun kayaknya akan tampak aneh gitu karena noise gitu kan. Kalau nonton di bioskop kan kita bisa fokus karena ya udah kita cuma nonton aja gitu. Gitu. Udah Pak Ate. Saya cuma menambahin itu dah. Silakan. Nah, berarti bisa dibilang dari tadi penjelasannya Mas Hansip tadi. Mas Hansip ini sebenarnya tipe orang yang loyal. Royal, maaf, bukan loyal. Royal Oh, ya. royal. Royal. Royal pasar. Padahal kalau misal nonton di rumah, beli popcorn sendiri bisa, bikin popcorn sendiri bisa. Kenapa harus di bioskop beli popcorn dan ngobrol sama teman-teman? Experience-nya. Rasa popcornnya itu beda, Pak Ate. Ya Nggak ada. ampun, popcorn doang loh dimasalahin rasanya. Oh ya jelas. Ya itu experience namanya. Nah, kalau saya sih beda sama kalian. Saya Nah, sih lebih suka nonton di rumah. Ya, karena lebih murah dan lebih saya nggak peduli layarnya besar ya, saya nggak peduli layarnya besar seperti Mbak Ajeng tadi bilang, nggak, saya nggak peduli, yang penting gratis dan Ya. wah ini. ya ketahuan akhirnya Wah ini. ketahuan Bahaya. ya wow. Nah, tapi yang sebenarnya kalau emang aku setuju sih kalau misal dibilang emang experience-nya di bioskop itu sangat beda. Contohnya ada IMAX yang kursi bisa bergoyang, seakan-akan kita itu diajak. Iya bener gak sih? IMAX atau apa sih namanya itu? 4D. 4D itu. Oh 4D 4DX. ya 4D. Saya kan IMAX tuh cuma menang Sound. Layar, soundnya doang. layar dan sound. Layar ya gak usah dijelasin lebih detailnya lagi, gak apa-apa sih. Tuh, Saya biar juga bertanya Pak RT ini. paham. Saya Iya. bertanya. Terima kasih menjelaskan ya. Iya, Yang sama-sama. 4D itu, nah saya pernah nonton itu, emang experience-nya beda ya kalau misal nonton di rumah sama nonton di bioskop. Kalau di bioskop 4D, kamu nonton Aquaman, kamu pulang basah itu. Apalagi disiram air, apalagi kursi goyang atau disiram apa air lah. Pernah itu ternyata saya dilempar sama Fanta dari depan Waduh. itu. Serius. Gara-gara kursinya goyang, orangnya bawa Fanta gitu, dengan polosnya dia kursinya goyang, lempar ke belakang. Kena saya. Jadi ya Kasihan. itu pengalaman yang bisa diceritain ya. Contohnya kayak saya ceritain sekarang kan.
dan emang serunya di bioskop memang kayak gitu. Oke. Nah, Jadi next pertanyaan nih. Nanggepin tadi Pak RT yang ngomong nonton secara gratis nih. Berarti Pak Ya. RT nonton bajakan nih, nggak nonton secara resmi nih. Loh, Ayo, itu resmi. resmi dari mana? Resmi bajakan. Anda ya. Itu nggak resmi dong. Nah, kalau menurut Mas Hendrik nih, terkait pembajakan film yang masih terjadi di COVID-19 ini, menurut Anda gimana? Itu kalau saya sih gemes. Kalau Mas Hendrik gimana? Kalau aku sih mananya gini, kenapa kok masih ada film bajakan? Karena kan kelemahannya dari digital ya itu gampang di copy dan gampang di record. Jadi kan otomatis jejak digitalnya kan ada. Oke. Tuh, makanya kenapa kok masih ada bajakan? Walaupun undang-undangnya sudah ada, cuman kan kita nggak bisa nih melawan teknologi. Oke. Nah, tuh. Cuman kadang ya saya sebel aja kalau yang namanya bajakan. Itu loh anak gratis. Maksudnya dalam artian langganan kan enak sih. Iya. Dalam artian kita juga mendukung perusahaan itu. Iya. Perusahaan itu kan juga mempunyai karyawan. Iya. Nah, saya juga budak corporate. Oke, siap. Dari situ. Pak RT itu tapi Anda nonton bajakan. Itu saya setuju. Makanya lebih enak kalau dikasih gratis. Itu saya setuju. Tapi kalau saya nggak setuju sih Pak RT. Maksudnya mungkin undang-undangnya yang belum kuat kali ya. Maksudnya belum terlalu ditindaklanjutin gitu. Karena bener yang dibilang Hendry tadi gitu loh. Kalau misalkan kita beli yang bajakan itu karena yang bajakan itu nggak bakal dapet royalti gitu loh, nggak ada uang yang masuk di PH film tersebut gitu. Sedangkan untuk bikin satu film aja, kru dan aktor-aktornya itu banyak banget gitu loh. Jadi kalau saya adalah orang yang tidak setuju dengan beli film yang bajakan. Walaupun tidak memungkiri saya sendiri dulu nonton film-film yang bajakan karena belum punya duit. Nah, sekarang sejak punya duit, jadi sekarang semuanya beli yang legal. Langganan Netflix yang legal. Langganan Disney Plus yang legal. Langganan video atau view yang legal gitu. Karena saya juga bercita-cita ada dalam suatu lingkup kru perfilman gitu. Oke, suatu lingkup. Ya, nggak apa-apa. Typo nih. Suatu lingkup. Saya mau ngomong lingkup sama kru tuh jadi satu. Jadi nggak apa-apa. Lingkup sama kru itu kayak menjadi satu. Artinya menjadi lingkup. Betul. Karena kru itu bergabung di lingkungan. Lingkup akhirnya. Jadi saya ngelihatnya dari situ gitu. Nanti kalau misalkan saya ada di lingkup itu, jadi saya juga kena dampaknya gitu. Daripada saya kualat ya kan, mending mulai sekarang dibiasakan untuk beli yang legal. Kalau saya sih gitu. Kalau Pak Ansip gimana Pak? Sama lah. Wow. Udah gitu aja. Sungguh jawaban sangat bagus. 3 lawan 1. Sama lah. Emang susah melawan mayoritas itu. Emang susah. Tapi gini, saya punya penjelasan kenapa saya suka yang gratis. Penjelasan saya. Gini. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kadang ada beberapa kota itu yang nggak punya bioskop. Tapi kadang juga pernah tahu urbanisasi lah ya, dari desa ke kota, terus migrasi. Kan sama juga kayak misal kamu dari tempat terpencil ya nggak punya bioskop. Bukan tempat saya untungnya. Nah, terus pengen lihat sesuatu tapi nggak ada bioskop, ya otomatis carinya di mana? Di platform-platform yang mungkin bisa jadi original kayak Disney Plus atau mungkin Netflix atau apa. Tapi juga ada tawaran lain kayak contoh kasus ya yang bajakan-bajakan. Jadi nggak melulu cuma gara-gara emang gratis, enggak. Tapi kadang kan juga ada yang beberapa kota tertinggal emang nggak ada bioskop yang mengharuskan. Ada lagi, coba bayangin kalau misal yang jual CD bajakan itu gak ada, mereka mau cari uang dari mana? Ayo. Masih ada pekerjaan lain gitu loh. Jual sekarang DVD asli. Itu kan juga bajakan CD asli, Pak. Tapi kan ada DVD yang benar-benar diproduksi untuk dijual.
Iya, Sama- ada. Nah, Iya, jual itu zaman kan ada. berarti bukan orangnya yang orang-orang di pinggir jalan yang jualan, Pak Hansip. Loh, Itu ya, kan makanya orangnya mereka yang suruh dari kerja di perusahaan sana. itu, Pak Hansip. Gemes saya, Pak Hansip. Nah, kalau tadi nanggepin yang Pak RT bilang, misalkan ada daerah-daerah yang memang belum ada bioskopnya. Nah, makanya sekarang ada era yang namanya industri 4.0 gitu. Yang di mana-mana semua serba digital, semua serba media. Makanya sekarang ada media digital streaming gitu. Karena nggak mungkin orang zaman sekarang itu nggak punya handphone, nggak punya smartphone deh, sorry. Itu tuh persentasenya dikit banget gitu. Saya nggak punya smartphone. Ah, Oh, lalu Anda syuting pakai apa? Karena saya sudah smart. Saya butuh phone. oke Wah. gitu. Terserah Oke. Anda. Emang gitu kalau saya, syuting sama saya. Oke. Oke. Ini kayaknya udah panjang banget. Kalau misalnya kita berdebat masalah ini sama Pak RT itu nggak bakal ada selesai. Iya. Wow. Namanya juga kan Wow. momennya jabatan, nggak mau kalah. Oh iya betul. Loh, Dikalahkan. kenapa Pak Anda membawa jabatan saya? Padahal sudah 3 lawan 1. Enggak, Satu. bukan begitu. Enggak begitu. Padahal saya dengan sukarela loh memberikan jabatan ini loh. Siapa yang mau jadi RT? Sudah. Siapa yang mau jadi RT? Cukup Pak RT. Oke, rasanya episode kali ini tuh emang sebenarnya kalau bahas film itu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya banget kalau kita bahas tentang film ini. Ya Ini apalagi kayaknya yang udah ada kepanjang. birunya itu. Apa? Hah? Yang ada birunya itu, blue. Dulu. Film biru, Oh. film biru. Wow. Udah. Sebelum kemana-mana, oke para tetangga, terima kasih banget udah mau dengerin podcast kita hari ini. Buat para tetangga, mungkin kalian juga ada yang mau didiskusiin bareng sama kita, kayak oh iya benar ada film ini yang aku bisa banget di-sharing sama kita di komen di Instagram ataupun komen di YouTube-nya Ayo Produksi. Nah, jangan lupa di-follow Instagramnya @ayoproduksi. Jangan lupa juga di-follow Instagramnya saya @birgitata20, Instagramnya Mas Hendrik. Benedictus.hand. Oke. Instagramnya Pak Ansip, Didan.nl. Instagramnya Pak RT. Richard Kurniawan 88. Wah, saya tidak pakai dot sendiri loh ternyata. Oh, saya juga nggak pakai dot. Saya Birgitata20 kayak. Oh, saya pakai gelas kok. Yeay. Oke, jangan lupa untuk nge-follow Oke, udah. IG kita dan langsung komen aja di Instagram dari Ayo Produksi dan jangan lupa ikuti terus karena ada sesuatu yang menarik dan salah satu yang menarik ada hadiahnya. That's Oke. right. Cukup. Motor ya. Amin. Giveaway. Motornya Anda sendiri ya narasumber ini kok. Oh ya, jangan lupa juga follow Spotify-nya Ayo Produksi apa Pak Ansip? Keywords-nya Spotify-nya? Podcast Pak RT. Oke. Nah, di situ mungkin para tetangga mau dengerin sambil nyetir mobil atau sambil bawa motor, pengen ada yang nemenin, bisa juga dengerin podcast Pak RT. Episode-episode sebelumnya semuanya udah ada di Spotify atau di YouTube. Oke, gitu aja para tetangga. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai ketemu di next episode. Dadah! Dadah.